Ada satu berita yang mungkin luput dari perhatian kita. Jadi belum lama ini Densus melansir telah menangkap 4 orang warga Uzbekistan. Bukan. Kalau lo denger warga Uzbekistan, kayaknya pikiran lo udah kemana-mana nih. Wih, orang Uzbek nih, gitu kan? Tapi ini bukan seperti yang lo pikirin. Yang ditangkap ini adalah 4 orang yang diduga terkait dengan jaringan terorisme. Mereka ini 4 orang cowok yang berjenggot, yang lebat, itu datang ke Indonesia untuk punya rencana-rencana besar di Indonesia. Menurut penelusuran Densus, mereka itu berangkat dari Istanbul, Turki. Mereka berangkat transit di Doha, kemudian masuk Malaysia. Setelah dari Malaysia mereka nyeplos ke Indonesia. Karena profilnya memang mencurigakan, ya Densus atau pihak keamanan kita buru-buru tuh melacak. Ini siapa nih warga Uzbek yang mau masuk ke Indonesia? Ternyata telusur mereka adalah anggota jaringan Katiba Al-Tauhid Wal Jihadi. Jaringan ini ada di Suriah. Jadi Katiba Al-Tauhid Wal Jihadi ini memang eksis di Suriah. Dan dia bagian atau sejalur dengan kelompok Jabhat Nusra, satu kelompok teroris yang menjadi kepanjang tanganan Al-Qaeda di Suriah. Jadi Jabhat Nusra, kemudian ada kelompok namanya Katiba Al-Tauhid Wal Jihadi, dan orang-orang inilah yang masuk ke Indonesia. KTJ atau Katiba Al-Tauhid Wal Jihadi ini dulunya bernama Janat Oz-Hiklari. Kenapa namanya kayak gitu? Karena memang sebagian besar anggotanya itu terdiri dari para jihadis dari Asia Tengah, ya dari Uzbekistan itu yang sebagian besar anggotanya. Tapi kemudian ya kayak Anies yang suka hobi gonta-ganti nama, mereka akhirnya ganti nama menjadi Katiba Al-Tauhid Wal Jihadi. Mereka masuk ke Indonesia, 2 orang masuk ke Indonesia tanggal 6 Februari kemarin, 2 orang lagi masuknya tanggal 27 Februari. Siapa orang-orang ini? 3 orang adalah jagonya propaganda jihadis. Dulu waktu mereka di Suriah, mereka tuh yang melakukan propaganda untuk membangkitkan semangat perang orang-orang di seluruh dunia, dan pada akhirnya mereka datang ke Suriah untuk mengacaukan negara itu. Kelompok-kelompok ISIS, kelompok-kelompok jihadis yang selama ini mengacaukan Suriah, salah satunya hasil rekayasa propaganda yang dilakukan lewat media sosial. Nah, mereka masuk ke Indonesia secara bersamaan pada Februari lalu. Itu adalah sesuatu yang mengkhawatirkan tentu saja. 3 orang ini ahli propaganda, 1 orang sempat nikah sama cewek di Bandung. Jadi mereka memang nggak cuma mau mampir sebentar bikin gerakan atau bikin kerusuhan. Mereka punya rencana jangka panjang. Buktinya untuk menutupi identitasnya atau untuk menutupi aktivitasnya, mereka sempat-sempatnya tuh menikah 1 orang ya dengan cewek di Bandung. Nah, yang menikah ini adalah orang yang mengorganisir pendanaan, yang mengorganisir dokumen-dokumen palsu yang dibutuhkan oleh teman-temannya untuk melakukan aksinya. Alhamdulillah, Densus menangkap mereka pada tanggal 24 Maret 2023. Mereka ditangkap di sebuah hotel di Jakarta Utara. Jadi itu kisahnya. Pertanyaan besarnya yang ingin kita sampaikan. Kalau ada rombongan jihadis atau dari gerombolan-gerombolan pengacau di Suriah, gerombolan-gerombolan teroris di Suriah masuk secara bersamaan ke Indonesia, itu sebetulnya ada apa? Gua amat yakin mereka
melihat ada momentum kekacauan di Indonesia, atau ada momentum agar mereka bisa membuat kekacauan di Indonesia, membuat chaos, membuat bangsa ini porak-poranda. Karena itu yang didatangkan pertama adalah para propagandis, orang-orang yang teriak-teriak soal jihad, orang-orang yang teriak-teriak soal khilafah, orang-orang yang teriak-teriak soal bagaimana meruntuhkan pemerintahan Tauhid, atau orang-orang yang teriak tentang Palestina. Biasanya begitu mereka jualannya. Kalaupun sebetulnya mereka nggak ada problem sama Israel. Tapi untuk membangkitkan semangat orang marah, mereka biasanya teriak-teriak soal itu. Sekali lagi, momentum apa yang mereka lihat di Indonesia yang bisa mereka gunakan untuk melancarkan aksi-aksinya? Tentu bukan cuma aksi sekedar jedar-jedor sebentar. Karena kalau aksi jedar-jedor sebentar, pengaruhnya paling sebentaran aja kan. Lo lihat kan beberapa kali kita ada kasus terorisme, pengaruhnya ya mungkin 1 minggu, 2 minggu setelah itu. Tapi kalau lo bayangkan ketika direkayasa sebuah isu yang pada akhirnya infiltrasi banyak sekali orang Indonesia, seolah-olah mereka mendapat dukungan. Pertanyaan sekali lagi, momentum apa yang mungkin terjadi ketika mereka masuk, atau momentum apa yang mereka berharap bisa mereka manfaatin? Gue lihat ada 2. Yang pertama adalah momentum kemarin itu, final Piala Dunia U20 yang menyertakan Israel sebagai pesertanya di sini. Apakah ada hubungannya? Memang kita tidak punya data otentik atau bukti otentik. Pihak aparat keamanan Densus 88 masih melakukan pemeriksaan pada orang-orang ini. Mereka mau ngapain sebetulnya di sini? Pemeriksaan itu tentu saja bisa membuka jaringan. Sayangnya, yang baru ketangkep adalah jaringan internasionalnya. Mereka pasti juga dong punya kaki tangan lokal. Nah, kaki tangan lokal ini yang kayaknya terus diburu agar bisa diketahui rencana besar mereka. Sudah sejauh mana propaganda mereka bisa mempengaruhi orang, merekrut orang, dan persiapan-persiapan itu sudah sejauh mana. Kalau seandainya ini ada kaitannya dengan final Piala Dunia U20, artinya mereka mau gunakan itu sebagai momentum membuat kekacauan. Gue ngebayangin ya, awalnya barangkali mereka akan memanfaatkan gelombang-gelombang demo untuk teriak-teriak anti-Yahudi, anti-Israel. Ini mungkin banyak yang akan berpartisipasi. Kenapa? Karena memang menurut survei SMRC pada tahun 2021 lalu, itu sekitar 71% orang Indonesia menilai bahwa konflik Israel dan Palestina yang bersalah adalah Israel. Jadi ada 71% rakyat Indonesia menurut hasil survei SMRC yang menjadikan Israel sebagai tertuduh terhadap konflik Israel-Palestina. Itu fakta, itu hasil survei. Kalau sebagian besar rakyat dalam tanda kutip punya perasaan ketidaksukaan dengan Israel, dan kemudian di Indonesia seolah-olah ada satu momentum di mana kehadiran timnas Israel itu berlangsung, itu kan bukannya bisa menjadi bahan bakar yang luar biasa, bisa menjadi momentum untuk teriak-teriak anti-Yahudi. Dan akhirnya kan posisi pemerintah jadi serba salah. Ingin mendukung atau menyelamatkan atau mengamankan tamu-tamu, tetapi pada sisi yang lain ada desakan yang sangat keras dari para demonstran yang mungkin udah dibakar-bakar itu sama kelompok-kelompok jihadis. Kan mereka tinggal tumpangin aja suasana kayak gini sehingga terjadi keributan-keributan yang jauh lebih besar. Apalagi ini menjelang 2024 ketika pemilu, baik pemilu presiden maupun pemilu legislatif bakal digelar. Jadi pasti momentum besar juga. Ketika isu ini saling bertunggangan, saling berkaitan, kan akan luar biasa kalau seandainya mereka bisa melancarkan aksinya. Kita sih bersyukur ya, Densus akhirnya meringkus
gerombolan-gerombolan pengacau ini? Barangkali karena posisi mereka di Suriah sudah begitu terjepit. Sekarang mereka hanya konsentrasi di Idlib, satu kota di Suriah. Mereka menguasai sumber daya di Idlib. Sementara di kota-kota lain, pihak keamanan Suriah sudah berhasil mengusir para jihadis ini. Sebagian malah ada yang bantuin perang Ukraina. Mereka berperang di pihak Ukraina untuk melawan Rusia. Nah, karena mereka posisinya kejepit, apalagi negara-negara Timur Tengah sekarang sudah lebih memilih damai ketimbang berantem melulu. Seperti Iran dan Arab Saudi yang udah baikan, yang udah mau menandatangani kerjasama, yang sudah mau membuka kedutaan besar di masing-masing negara. Artinya negara Timur Tengah ini sudah mulai damai, muak dengan konflik-konflik berdarah karena mereka selama ini menjadi korbannya. Mereka selama ini, gurun-gurun mereka dibanjiri oleh darah rakyat mereka sendiri. Jadi mereka bosan dengan konflik. Sementara gerombolan-gerombolan ini nggak akan pernah bisa hidup kecuali ada konflik. Mereka kayak lele. Hanya bisa hidup di air kotor, hanya bisa hidup di wilayah-wilayah yang saling menikam, yang saling membuat kehancuran karena memang kerja mereka membuat kehancuran. Kalaupun mereka mengibarkan bendera agama, agama itu cuma buat manipulasi aja oleh mereka. Mereka katanya ngomong soal surga, tetapi yang diciptakan di dunia neraka melulu. Coba aja Anda lihat di Suriah, di Libya, di Irak, di mana gerombolan-gerombolan ini bercokol, yang ada hidup seperti neraka. Dan ketika mereka tidak punya tempat lagi di sana, mereka mencari inang baru. Barangkali salah satu negara yang potensial jadi inang baru itu Indonesia. Karena itu kita memang harus punya tingkat kewaspadaan yang tinggi. Gesekan-gesekan antar masyarakat itu biasanya akan mereka manfaatkan sebagai momentum merusak bangsa ini. Sama kerjaan yang seperti yang mereka lakukan di Libya, di Suriah, di Irak. Kayak gitu, mereka memprovokasi masyarakat dulu sehingga masyarakatnya tergerak, kemudian protes ngaco-ngaco, kemudian mereka persenjatai dan pada akhirnya terjadi konflik horizontal yang luar biasa. Dan kalau sudah terjadi konflik kayak gitu, apalagi konflik yang bernuansa sara, bernuansa agama, itu paling nggak gampang kita obati. Gue bukan mencoba menakut-nakuti, enggak. Atau mencoba mencari gotak-gatuk kehadiran mereka seolah-olah ada hubungannya dengan U20 yang kebetulan gagal di Indonesia. Tidak seperti itu, tetapi ini soal penalaran logik saja kalau kita lihat urut-urutan waktunya. Kok bisa ya rombongan ini masuk secara hampir bersamaan pada Februari 2023. Dan mereka berencana untuk tinggal lama di Indonesia karena salah satunya sempat menikahi Mojang di Bandung. Jadi ini bukan soal jangka pendek, jangka panjang. Tapi ini soal kemandirian bangsa, soal keutuhan bangsa, dan provokator-provokator kayak gini pasti punya banyak teman di Indonesia. Kan kita tahu Indonesia masih punya jaringan-jaringan jihadis yang ditangkepin terus sama Densus dan mereka nggak habis-habis beranak pinak, terus merekrut orang-orang baru, terus merekrut anggota-anggota baru untuk dijadikan zombie-zombie yang akan menjadi perusak kemanusiaan di Indonesia. Kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak melihat ini sebagai dengan kacamata yang lebih besar atau sebagai ancaman serius, kayaknya masa depan kita sangat mengkhawatirkan. Kita bersyukur memang ada Densus yang sigap menangani gerombolan-gerombolan ini. Pertanyaan besarnya, ada yang tertangkap? Ada nggak yang nggak tertangkap? Itu yang menjadi pertanyaan besar. Ada nggak yang menyusup sampai ke kampung-kampung? Ada nggak mereka sudah punya kader-kader baru? Karena mereka adalah seorang propagandis, pasti mereka berusaha untuk merekrut orang-orang baru. Orang-orang barunya ini siapa? Pasti orang-orang Indonesia. Dan ini yang harus terus dikejar. Musuh kita masih terus berkembang biak, merekrut
anggota-anggota baru menjadi orang-orang gila baru yang akan merusak Indonesia. Satu hal yang bisa menghalau mereka dari Indonesia apabila kita saling bergandengan tangan mengingatkan kembali bahwa ancaman-ancaman itu masih ada. Ancaman-ancaman itu masih nyata. Bukti nyatanya ya tadi sudah sebagian ditangkap oleh Densus 88. Apakah akan hilang potensinya? Belum tentu. Kita masih punya momentum 2024, momentum yang bisa menggesekkan kita antar tetangga, antar keluarga. Saya sih berharap momentum-momentum politik itu tidak dijadikan momentum perpecahan. Kita boleh berbeda pendapat, tetapi kita tidak harus saling mengkafirkan, kita tidak harus saling menajiskan, kita tidak harus saling membenci. Karena setelah Pilpres 2024, kita bergandengan tangan lagi sebagai warga negara Indonesia yang punya kewajiban menjaga bangsa ini, menjaga masa depan bangsa ini, menjaga anak cucu kita dari kekacauan yang mereka ingin ciptakan. Gue Eko tadi di acara Masuk Pak Eko. Terima kasih.